Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 361. Apa maksudmu kita memintanya melakukan hal seperti itu? Dia menantu dari keluarga Zimmer, ada apa jika dia melakukan sesuatu untuk keluarga? Dan apakah kau tidak menyadarinya? Kakekmu marah, dan menilai dari kepribadiannya, jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, kau tahu lebih banyak daripada aku tentang konsekuensinya bukan? Lilian Yates dengan tenang memperingatkan Mandy Zimmer. Mandy secara alami tahu orang macam apa kakek Zimmer itu. Jika dia tidak dapat menyelesaikan tujuan kakek Zimmer, dia akan berada dalam bahaya di keluarga Zimmer mulai hari itu dan seterusnya. Kakek Zimmer mungkin tidak merampas identitasnya, tetapi menghilangkan otoritasnya adalah sesuatu yang bisa dia capai. Proyek pusat komersial yang diorganisir keluarga Zimmer juga dalam tahap awal, Mandy tidak ingin hal lain menghalangi acara tersebut. Aku akan memikirkannya, kata Mandy pelan. Lilian dengan tidak sabar berkata, "Yah, pikirkan lebih cepat. Apakah kau tidak menyadari betapa besar masalah ini? Aku masih berencana untuk mengambil pelajaran yoga dengan Bibi Palmer setelah ini. Bu, tolong pergi dulu. Aku akan berpikir tentang hal ini." Mandy menunggu sampai Lilian pergi, lalu berbaring di tempat tidur tanpa keinginan untuk tidur. Harvey York telah banyak membantunya, bahkan meminjam 1,6 juta dari seseorang demi dia dan menanggung sendiri hutangnya. Meskipun Harvey mendapatkan beberapa keuntungan karena menghadiri pameran barang antik Naiswells, vas yang dia beli dari pameran itu hanya akan cukup untuk melunasi hutangnya. Adapun jam tangan antik, Mandy tahu bahwa Harvey menyukainya. Dia bahkan mencucinya sendiri dan menyesuaikan kembali tali jam agar pas dengannya. Hubungan antara keduanya juga diambang bencana. Bukan hanya Ella Graves, tetapi bahkan Rosalie Naiswell telah membuat Mandy meragukannya. Mengapa? Mengapa kau sedekat ini dengan banyak wanita luar biasa? Apakah kau telah menipuku? Dan sudah dengan lebih dari satu wanita. Mandy juga sudah memikirkannya, Harvey bukan orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Tapi entah kenapa, wajah Ella terus muncul di benaknya bersamaan dengan siluet Rosalie. Untuk menunjukkan kelemahan pada Harvey dan berdamai dengannya dalam keadaan seperti itu, dia merasa dia tidak bisa melakukannya. Berkompromi adalah langkah yang sulit untuk diambil, mungkin dia sudah terbiasa dengan Harvey yang memperlakukannya dengan baik. Kenapa kamu begitu dekat dengan Sane Naiswell? Hanya karena kamu tahu cara menilai barang antik? Mustahil. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Kamu siapa? Kata Mandy pada dirinya sendiri. Menikah selama 3 tahun, orang yang paling dia kenal adalah Harvey York. Tetapi pemahaman ini telah membuatnya memiliki suasana hati yang sangat kompleks ini, dia berpikir bahwa Harvey telah menyembunyikan terlalu banyak hal di depannya. Perasaan tidak percaya ini secara tidak sadar membawanya untuk memukul mundur Harvey. Tapi Mandy sama sekali tidak menyadarinya. Meskipun beberapa hal tidak mudah dijelaskan, Harvey benar-benar tidak berselingkuh dengan Rosalie atau Ella. Dalam situasi ini, apa yang harus dijelaskan? Pada saat yang sama, Harvey berada di ruangan lain juga tidak bisa tidur. Beberapa orang terlihat sangat berhati-hati, semuanya berasal dari ibu kota provinsi. Harvey menyadari bahwa dia telah melihat orang-orang itu sejak lama, mereka sepertinya tidak mengenalinya bahkan ketika Harvey memiliki profil tinggi. Ibu kota provinsi. Keluarga York, apa yang terjadi? Tes yang diberikan keluarga York kepadaku berakhir dengan begitu mudah. Atau ada rencana yang lebih dalam di baliknya. Bahkan orang yang merupakan pewaris keluarga York, Harvey belum pernah melihat gambaran keseluruhannya. Keluarga kuno ini, Harvey tidak pernah mengetahui apapun tentangnya. Latar belakang, potensi, otoritas, tidak ada. Dia tidak pernah lengah terhadap keluarga York. Dia tidak takut pada mereka, tetapi dia juga tidak akan berani meremehkan mereka. Malam tanpa tidur. Keesokan harinya,
Ketika Harvey sedang menikmati sarapannya, dia melihat Mandy berjalan keluar membawa lingkaran hitam di sekitar matanya. Ini bukan pertemuan acak, Mandy Zimmer telah menunggunya sepanjang malam. Bab 362. Kamu ingin aku memohon kepada Tuan Naiswell agar dia dapat membantu para Zimmer juga. Harvey York berkata langsung. Mandy Zimmer tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak bereaksi apapun. Hati Harvey menghela nafas, sepertinya tebakannya benar. Jika tidak, dia setidaknya akan menggelengkan kepalanya. Kamu hanya perlu mengangguk dan aku akan bisa membantumu. Tapi, apakah keluarga Naiswell peduli dengan Zimmer? Itu di luar kendaliku, kata Harvey. Mandy ragu-ragu dan kemudian mengangguk. Harvey tidak memiliki keluhan atau apakah dia memiliki perasaan jengkel. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan. Kamu juga berpikir itu salahku karena membuat Zack berlutut. Mandy menyesap bubur, lalu berdiri dan pergi tanpa sepatah kata pun. Harvey menghela nafas panjang, memaksakan tawa. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Di dalam villa di samping danau dengan pemandangan bintang 5. Rosalie Naiswell sedang duduk di sofa, mendesah sambil memasang wajah masam. Dia akan kembali ke ibu kota provinsi keesokan harinya. Dia ingin bertemu Harvey sebelum itu tetapi tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk mengajaknya kencan. Dia adalah wanita muda yang superior dari keluarga Naiswell, bagaimana dia bisa membuang karakter pendiam dan dinginnya keluar jendela seperti itu? Sane Naiswell berjalan ke arahnya setelah mendengar desahannya yang terus-menerus. Apa yang salah? Tidak memiliki kepercayaan diri. Apakah kau ingin aku membantumu? Rosalie menghela napas lagi. Kakek, kamu harus tahu bahwa hal-hal yang kamu tanyakan sendiri tidak ada artinya. Jika dia ingin mengantar sebelum aku pergi, dia akan meneleponku sendiri. Jika tidak, orang yang ingin aku temui dan orang yang aku minta untuk bertemu akan menjadi orang yang berbeda. Rosalie menyatukan kata-katanya seolah-olah dia membacanya dari sebuah buku, tetapi entah bagaimana Sane mengerti apa yang dia maksud. Sane tersenyum paksa. Kemungkinan orang yang tidak berperasaan itu menjangkaumu sendiri sangat tipis. Lupakan dia, kita harus mulai mengemasi tas kita dan pergi. Baik. Rosalie mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena Harvey tidak datang, dia bisa menyesalinya nanti dan dia berhenti mencoba untuk menjangkau dia sendiri. Tepat ketika Rosalie sudah memutuskan untuk mengambil keputusan sambil memasang wajah masam, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia membeku untuk sementara waktu dan kemudian dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Harvey menelepon. Kakek. Dia memanggilku atas kemauannya sendiri. Karakter Rosalie telah menghilang, dia sama periangnya dengan seorang gadis kecil dengan es krim. Sane tersenyum di luar setelah melihat ini tetapi sedikit khawatir di dalam. Dia memandang Harvey dan ingin dia menjadi menantu yang tinggal di Naiswells. Tetapi jika Rosalie sangat mencintainya, tidak akan ada manfaat bagi keluarga apakah Harvey akan menikahinya atau tidak. Jika dia menjadi menantu yang tinggal di keluarga, pengaruh Rosalie akan dirampas darinya olehnya dan seluruh keluarga akan melayaninya. Tapi dia tidak memikirkan semua ini tetapi malah menjadi ceria dan bersemangat seperti anak kecil. Sane menahan diri untuk tidak mengatakan apa yang dia pikirkan. Angkat teleponnya. Jika dia menutup telepon, kita akan melihat bagaimana kabarmu. Tidak, Rosalie. Tenang, tahan dirimu. Kecemasan Rosalie segera mereda, dia mengangkat panggilan itu setelah mengambil napas dalam-dalam dan menunggu sampai nada suaranya pulih. Tuan York, apakah ada masalah? Rosalie Naiswell dengan dingin berkata, seolah-olah saat pertama kali mereka bertemu, nada suaranya sedingin es. Harvey bingung di sisi lain telepon, dia terkekeh. Nona Naiswell, saya ingat Anda akan berangkat dari Niumi besok. Saya ingin tahu apakah Anda luang sekarang. Saya ingin datang untuk minum teh. Bab 363. Apakah kamu datang untukku atau untuk kakekku? Rosalie Naiswell berkata secara tidak sengaja. Aku punya urusan dengan Master Naiswell,
anggap itu biasa untuk kalian berdua. Kamu pikir ini warung makan di tengah jalan dan siapa saja bisa datang dan pergi sesuka mereka. Rosalie Naiswell sedikit marah, pria ini datang untuk kakeknya tapi bukan dia. Lupakan saja jika kamu tidak luang. Harvey York berkata dengan tenang di seberang telepon. Harvey tidak terlalu peduli dengan perselisihannya dengan keluarga Zimmer. Karena Sane Naiswell menolak untuk bertemu dengannya, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Setelah mendengar ini, wanita yang sedingin es itu memandang Sane seolah-olah dia dianiaya dan segera berkata, "Kakekku tidak ada di sini sebelumnya, tetapi dia di sini sekarang. Kapan kamu datang?" Harvey mendengarkan ini dan berada di antara tawa dan air mata. Sane juga tercengang, tidak tahu harus berkata apa. "Baiklah, aku akan pergi sekarang," kata Harvey dan menutup telepon. Rosalie baru saja pulih dari amarahnya. Setelah melihat ekspresi Sane bingung, dia dengan malu-malu berkata, "Kakek, aku agak impulsif. Aku kehilangan muka untuk Harvey untuk keluarga Naiswell." Sane tersenyum. "Terjadi pada yang terbaik dari kita, berhati-hatilah lain kali." Secara alami, pria brilian seperti Sane tahu untuk tidak merusak hubungan antara pria dan wanita. Jika tidak, akan ada masalah jika Rosalie memusuhi dia. Belum lagi, jika Rosalie memiliki Harvey untuk dirinya sendiri, itu akan menjadi keuntungan besar bagi keluarga. Adapun cara untuk melawan Harvey, Sane punya beberapa rencana untuk itu. Sane tidak akan menyusahkan dirinya dengan lebih banyak kekhawatiran bahkan sebelum Harvey resmi menjadi menantu keluarga. Tidak lama kemudian, Harvey telah tiba di villa tepi danau. Rosalie sendiri yang keluar untuk menyambut Harvey, toh tidak ada orang luar lain di sekitar sini. Melihat Harvey muncul membuatnya menunjukkan sikap dinginnya sekali lagi. "Sepertinya apa yang membawa Anda ke sini, Tuan York?" Rosalie sengaja berkata. Dia tidak menyadari bahwa dia berbeda dari orang yang dingin seperti sebelumnya. Dia tampak terlalu berhati-hati tentang hal itu. Bagaimana mungkin seseorang seperti Harvey York tidak melihat niatnya? Harvey York menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Jangan marah, aku akan mentraktirmu makan nanti seperti biasa." "Bagaimana kedengarannya? Betulkah? Kamu yakin akan mengajakku makan? Hanya kita berdua?" Rosalie memandang Harvey dengan perasaan gembira. Harvey mengangkat bahu. "Bagaimanapun, saya seorang pria yang sudah menikah. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa pergi berdua. Tapi saya ingin Master Naiswell ikut." "Tidak perlu, dia sakit perut. Dia tidak bisa makan makanan di luar, ayo pergi tanpa dia." Rosalie dengan cepat menjawab. "Sakit perut." Harvey tidak bisa mengumpulkan kata-kata untuk berdebat. Rosalie segera membalikkan punggungnya ke arahnya setelah dia selesai berbicara tanpa lebih memperhatikannya dan kembali ke halaman villa, tidak memberikan kesempatan bagi Harvey untuk menolaknya. Harvey tidak bisa berkata-kata, tetapi dia sudah mengutarakan apa yang ingin dia katakan sejelas hari, berharap wanita muda itu berhenti membayangkan sesuatu. Di ruang tamu villa, Sane menggunakan teko besi untuk membuat teh. Setelah melihat Harvey masuk, Sane dengan cepat memberi isyarat padanya untuk duduk. Harvey tersenyum dan berkata dengan tidak sopan. "Tuan Naiswell, Anda harus minum lebih sedikit teh jika Anda sakit perut." "Sakit perut?" Mata Sane berkedut, lalu tanpa sadar menatap Rosalie. "Tidak apa-apa, ini adalah jenis teh yang spesial. Itu menyembuhkan perut, mengapa kamu tidak mencobanya juga?" Harvey memasang wajah tidak percaya. "Kenapa aku tidak mengambilkanmu air saja? Ini pertama kalinya aku mendengar tentang teh yang menyembuhkan perut." Sane melirik Harvey. "Meminta bantuanku dengan sikap seperti ini. Apa kau tidak takut aku mengusirmu?" Bab 364. Harvey York menghela napas panjang. Rubah tua itu adalah sekelompok orang pintar. Apapun tujuan atau pemikiran yang mungkin dia miliki akan terlihat di depan mata mereka. Tanpa pikir panjang, Harvey mengambil secangkir teh di atas meja dan meminumnya. Dia kemudian menghela nafas. "Ini benar-benar jenis teh yang menyembuhkan perutmu."
1 pon ini akan dikenakan biaya ratusan bukan ratusan. Sane Naiswell dengan marah tertawa setelah mendengarkan Harvey. Ini kantung merah besar dari Waldo, ketegangan di tebing, dengan pengawal yang melindunginya dengan senjata api. Kamu hanya bisa mendapatkan sekitar 10 pon teh ini per tahun, yang dijual di luar kurang dari 5 pon, 1 pon harganya lebih dari 80.000. Kamu mengatakan kepadaku bahwa 1 pon ini bernilai ratusan. Harvey tidak ahli dalam teh, tetapi pada saat itu dia juga heran. Keterampilan jaringan keluarga Naiswell berada di luar pemahamannya, ini bukan jenis teh yang bisa dibeli siapapun hanya dengan sejumlah uang dan koneksi. Koneksi keluarga pada dasarnya ada di seluruh dunia pada saat itu. Mengenai mengapa Sane membawakan teh ini, kurasa dia ingin menekan kesombonganku. Harvey tidak bisa berkata-kata, dia akan memiliki sesuatu untuk ditekankan di masa depan mengenai Rosalie Naiswell. Dia berhenti memikirkan itu untuk saat ini. Karena Master Naiswell sudah mengetahui niat saya akan terus terang. Saya butuh bantuan dari Anda hari ini. Sane terkejut tentang Harvey yang begitu tidak tahu malu dan langsung, dia kemudian tertawa. Kamu berani angkat bicara. Kamu tahu bahwa aku ingin kamu meninggalkan keluarga Zimmer, mengapa kamu membantu mereka sekarang? Harvey tidak membantah pernyataannya. Keluarga Zimmer ingin dikenali oleh Anda, dapatkah Anda membantu? Bukannya aku tidak bisa. Tapi sejujurnya, keluarga Zimmer hanyalah keluarga kelas 2. Aku bahkan tidak akan memperhatikan mereka. Kata Sane secara alami. Ini adalah kebenaran. Ada juga beberapa keluarga seperti ini di ibu kota provinsi, tetapi tidak banyak keluarga yang bisa berhubungan dengan keluarga Naiswell. Keluarga York di Southlight secara alami berada di puncak skala, tetapi keluarga Naiswell bersama dengan beberapa keluarga lain juga tidak lemah. Bahkan keluarga York tidak lengah terhadap mereka. Ini cukup untuk membuktikan kemampuan keluarga Naiswell. Dan terlihat jelas bahwa Rosalie menyayangi Harvey. Dalam keadaan seperti itu, Naiswell membantu Zimmer sama dengan menyeret kaki Rosalie. Pengakuan terdengar sederhana, tetapi kata itu berarti lebih banyak. Keluarga kelas 2 kota tingkat prefektur yang diakui oleh keluarga Naiswell akan segera menjadikan keluarga itu yang terkuat di bagian kota itu. Sane tidak punya alasan untuk membantu musuh cucunya, ini tidak akan memberikan manfaat apapun bagi keluarga. Harvey sudah menduga reaksi Sane seperti itu. Keluarga Zimmer berpikir bahwa hanya mengatur proyek pusat komersial saja akan meningkatkan status mereka. Yah, sedikitnya seperti itu. Tetapi bagi keluarga yang akan menyebabkan malapetaka di Southlight dengan jentikan jari, Zimmer bukanlah apa-apa dan hampir tidak berarti. Jika bukan karena Harvey, keluarga Naiswell bahkan tidak akan mencoba untuk mengenal Zimmer. Meskipun Naiswells berada di bisnis barang antik, produk mereka tersebar di seluruh Southlight. Mereka bahkan mungkin yang menggerakkan 1/10 dari keuntungan di seluruh Southlight. Untuk keluarga sekuat ini dengan pengaruh yang sangat besar, mengapa mereka peduli dengan keluarga yang memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh di dunia seperti Zimmers? Pada saat itu, Rosalie telah kembali ke kamarnya untuk berganti ke gaun mewahnya untuk tujuan khusus. Potongan pada gaunnya telah dengan sempurna menunjukkan sosoknya yang indah, aroma yang menyenangkan merembes keluar seperti pinus dingin, mengingatkan pada kualitas kepribadiannya. Harvey melirik wanita cantik, Rosalie. Dia terbatuk-batuk menghirup udara dan kemudian menatap Sane. Tolonglah, Tuan Naiswell. Saya akan membayar Anda kembali untuk kali ini, lihat apakah Anda dapat membantu Zimmer kali ini. Bagaimana kedengarannya? Jika kata-kata itu didengar oleh keluarga Zimmer, kemungkinan besar mereka akan gemetaran. Sejak kapan sekantong sampah yang tidak berharga dapat ditukar dengan bantuan menantu untuk mendukung keluarga Zimmer? Bab 365. Nak, menurutmu bantuanmu berharga? Sane Naiswell tertawa. Mungkin. Jawab Harvey York dengan tenang. Baik, karena kamu sangat percaya diri tentang itu. Keluarga ini memiliki beberapa industri yang terkait dengannya, aku hanya akan membuatnya bekerja dengan Zimmers.
Anggap ini sebagai memberi wajah. Kata Sane sambil melambaikan tangannya seolah itu bukan masalah besar. Tapi untuk keluarga kelas 2, ini luar biasa tak ternilai harganya. Bahkan tanpa pengakuan keluarga Naiswell, untuk dapat bekerja dengan mereka, bahkan untuk sebuah proyek kecil akan menjadi pengakuan yang cukup untuk membuktikan nilai mereka. Tuan Naiswell, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu di masa depan, saya akan berkewajiban untuk melakukannya. Kata Harvey dengan wajah serius. Sane tersenyum, dia juga tidak mengambil hati ini. Dia hanya membantu Harvey karena potensinya. Dia tidak berpikir bahwa Harvey pada saat itu akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan banyak hal. Sudah selesai bicara. Rosalie berkata dengan acuh tak acuh. Kalau sudah selesai, ayo makan. Harvey melihat jam tangannya dan terdiam. Nona muda, ini jam 9 dan kita baru saja sarapan. Bagaimana kita harus makan sekarang? Aku akan mengajakmu makan malam nanti. Baiklah. Rosalie Naiswell berkata dengan tenang. Ketenangannya runtuh segera setelah Harvey pergi. Pria bajingan ini, dia bahkan tidak bisa tinggal bersamaku selama sehari. Kamu seharusnya tidak membantunya, kakek. Kenapa tidak? Aku membuat kesempatan untukmu. Pergi bermain ke keluarga Zimmer nanti. Sane tersenyum dan berkata. Lagi pula, apa yang bisa dimainkan di sana? Rosalie biasanya sedingin es, dia hanya akan bingung saat bertemu Harvey. Pergi ke keluarga Zimmer dan beritahu mereka bahwa kita hanya membantu mereka karena Harvey. Tanpa Harvey, mereka bahkan bukan kentut di angin. Kata Sane. Tidak. Rosalie dengan tegas menolak. Jika kita memberi tahu mereka betapa kuatnya Harvey dan Zimmer tidak akan membiarkannya pergi, maka aku tidak akan punya kesempatan. Kau biasanya lebih pintar dari ini, kenapa kau begitu bodoh sekarang? Sane tersenyum. Biarkan saja mereka tahu bahwa Harvey hanya sekuat ini karena kita. Rosalie telah berpikir keras tentang ini, lalu dia mengangguk. Aku mengerti sekarang kakek. Keluarga Zimmer masih berpikir bahwa Harvey memiliki beberapa bakat, mereka kemungkinan besar akan mendapatkan Harvey. Tapi begitu mereka tahu bahwa Harvey hanya berpose dan dia tidak berguna bagi mereka, mengingat keluarga Zimmer dan bagaimana mereka menanganinya, mereka mungkin akan mengusir Harvey tanpa pertimbangan apapun. Ini adalah rencana Sane. Sederhananya, tidak banyak yang bisa dibicarakan. Dia hanya mengambil keuntungan dari sifat manusia. Di Zimmer Villa, kakek Zimmer sedang duduk di tahta besi dengan wajah penuh harapan. Dia tidak tahu kapan dia bisa bekerja sama dengan keluarga Naiswell. Jadi dia tinggal di rumah selama 2 hari terakhir, menunggu dengan sabar. Ketika seseorang telah memberikan informasi tentang wanita muda dari Naiswells, Rosalie telah tiba, kakek Zimmer sangat terkejut sehingga dia jatuh dari kursinya. Dia membuat ekspresi panik sementara sekretarisnya mengangkatnya dari tanah. Mengapa Rosalie datang? Apakah dia datang untuk Zack Zimmer? Meskipun kakek Zimmer memiliki pemikiran seperti ini tentang Rosalie, nona muda dari keluarga Naiswell, kakek Zimmer tidak akan berani bersikap dingin padanya tidak peduli seberapa sombongnya dia. Nona Naiswell, apa yang membawa Anda ke sini ke keluarga Zimmer? Sungguh suatu kehormatan. Kakek Zimmer berkata sambil tersenyum. Rosalie menjawab sedingin es. Seseorang menjadi terlalu tidak tahu malu sampai-sampai dia mulai membicarakannya dengan bantal. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Ini adalah sarkasme, tetapi kakek Zimmer tidak menangkapnya. Apa yang Anda maksud? Nona Naiswell, saya tidak mengerti. Kakek Zimmer membungkukkan tubuhnya, dia bahkan tidak berani berdiri tegak.